Halo, pada video ini saya akan coba memberikan penjelasan bagaimana cara untuk melakukan setting pada email di UDU12 dan kemudian kita akan coba mengeksplor PG admin ya, yang dimana yang mengatur PostgreSQL database dari UDU itu sendiri. Oke, langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu cara melakukan setting pada email. Langsung saja kita buka setting pada UDU kita, kemudian kita activate dulu mode developer-nya. Oke, ini bertujuan supaya ya kita bisa mengakses teknikal dari UDU kita. Kita kembali ke setting, kemudian kita lihat di sini teknikal sudah aktif ya. Kemudian kita buka teknikalnya. Di sini ada untuk setting email ya. Ini technical email, ada subtypes-nya, tracking value, messages, email, activity types, channel. Nah, pada kali ini kita akan coba explore untuk outgoing mail server-nya. Nah, jadi outgoing mail server ini nanti merupakan email yang akan digunakan ketika kita mengirimkan email melalui UDU kita gitu. Ketika kita misalnya mengirimkan PO atau quotation ke vendor atau customer kita, maka yang akan digunakan adalah email kita ini. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja nanti bisa langsung create di sini untuk membuat yang baru ya. Kemudian silakan masukkan di sini deskripsinya. Misalnya di sini adalah explore untuk email ya. Outgoing email. Kemudian SMTP servernya di sini pakai yang Google Mail ya, smtp.googlemail.com. Kemudian untuk SMTP portnya ini kita akan menggunakan di sini di panduannya kita akan menggunakan SMTP-nya di, sebentar saya cek dulu ya, 465. Kita akan menggunakan SMTP di port 465. Port 465. Kemudian connection security-nya kita akan pakai yang SSL ya, biar terjamin koneksinya. SSL. Kemudian username-nya ini bebas, pakai email saja, email yang akan digunakan. Misalnya di sini saya akan coba buat email saya yang ini. Kemudian passwordnya silakan password apa aja, bebas sebenarnya. Ini passwordnya. Kemudian setelah itu langsung di save. Nah kemudian kita tes koneksi dulu ya. Kebetulan ini yang pertama ini sudah berhasil saya tes koneksi. Cara tes koneksi ini langsung pencet di sini tes koneksinya. Oke, connection test succeeded ya. Everything seems properly set up. Oke, biasanya dalam melakukan setting outgoing email ini, kadang di UDU ini waktu kita lakukan tes koneksinya sering error ya, sering fail tesnya. Itu kenapa? Yang pertama, mungkin akun Google-nya tidak diaktifkan akun verifikasi 2 langkahnya. Jadi di sini misalnya kalau kita coba ini, semoga ini tidak bisa ya. Kalau ini bisa, gawat sih. Nah, misalnya kayak gini. Ini connection-nya, connection test-nya failed ya. Username dan password-nya not accepted, baru kredensialnya tidak bagus gitu. Nah, ini cara untuk mengatasi masalah ini, teman-teman cukup pergi aja ke halaman akun Google-nya ya. Di sini kita buka tab baru, kemudian buka akun Google-nya. Kita akan coba ke Chrome saja ya. Soalnya dari sini juga nggak apa-apa sih harusnya. Tapi ini kurang terbiasa aku pakai yang Microsoft Edge-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman ke Chrome, di situ kita bisa mengatur verifikasi. Jadi ini terjadi error karena kredensial dari akun Google kita itu sendiri. Jadi kita aktifkan saja untuk akses aktif izin aksesnya, sama nanti kita bisa dapatkan password
untuk akun Odoo kita gitu. Nah, kalau teman-teman jumpa error seperti itu, kebetulan saya pas install, pas tes koneksi untuk yang pertama tadi, saya mendapatkan error yang kayak gitu, kemudian cara memperbaikinya seperti ini. Dan tadi sudah solve ya, teman-teman bisa lihat tadi sudah bisa koneksinya udah sukses. Nah, di sini langsung saja manage your Google account. Jadi teman-teman silakan pilih email yang dimasukkan tadi ya, email yang dimasukkan di dalam sini username-nya gitu. Jadi setelah dipilih username-nya, kemudian pergi ke security atau keamanan, di sini bisa dilihat verifikasi 2 langkahnya. Jadi verifikasi 2 langkahnya diaktifkannya teman-teman. Baru nanti ketika digunakan itu kembali, itu pasti bisa koneksinya. Itu untuk mengatasi masalah seperti yang tadi. Ini sudah saya coba tadi solve untuk masalah itu, dan kita lakukan tes koneksi, sudah berhasil gitu. Oke, connection test succeeded ya. Oke, kemudian kita akan coba mengirimkan quotation lah atau PO misalnya. Kita ke sales. Kemudian kita coba kirim, kita buka di sini email saya satu lagi ya. Email. Kita akan misalnya yang ini, yang Gemini Furniture ini. Kita akan kirimkan melalui email. Sebentar. Oke. Nah, ini akan kita kirimkan quotation-nya send by email. Nanti akan dikirimkan dengan menggunakan email yang kita masukkan tadi ke outgoing email server kita ya, email kita ya. Bentar, lagi loading. Ini saya coba cek. Di sini tidak ada ya email yang masuk dari Odoo-nya. Coba setelah kita send email. Oke, ini dia. Kita kirimkan email ini. Ini sales order ya yang mau kita kirimkan. Kita tambahkan di sini kontaknya. Kita kirim ke sini, Bridgen. Oke, sama yang Gemini Furniture nggak usah, sama Bridgen aja. Kemudian kita send. Kita tunggu emailnya dikirimkan ke email Bridgen tadi. Oke, kita coba cek ya akun Gmail kita. Apakah sudah masuk emailnya. Nah, ini dia PT Jura Tempes Order. Jadi sales ordernya udah masuk ya ke email kita. Itu teman-teman fungsi tadi kita melakukan setting outgoing email servernya. Di sini kita disuruh ada satu case ya untuk mengirimkan email ke konfigurasi uirp@gmail.com. Kita copy dulu. Kita coba kirimkan ke sini ya untuk quotation-nya. Send by email. Kemudian di sini kita tambahkan kontaknya. Create name, konfigurasi IRP UI, kemudian job position, organisasi lah ya. Emailnya kita masukkan di sini, konfigurasi UI @gmail.com, fontnya nggak usah, langsung aja save. Oke, kita akan coba kirimkan langsung send. Kita lupa tadi, ternyata kita di sini memasukkan Gemini Furniture ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Di sini kita sudah bisa lihat tadi
bahwa dari UDU kita sudah masuk ke email kita. Oke, begitu cara untuk melakukan setting outgoing email pada UDU 12. Kemudian untuk topik yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, kita akan eksplorasi PG Admin. Jadi PG Admin ini yang digunakan untuk mengelola database, yaitu PostgreSQL yang digunakan oleh UDU kita. Jadi UDU waktu kita install secara default sudah terhubung ya ke PG Admin 3. Tapi di sini saya coba untuk menggunakan PG Admin 4. Kita akan koneksikan terlebih dahulu ke UDU kita. Langsung saja add new server. Kemudian generalnya namanya di sini connect UDU. Bebas sih, mau apa saja. Oke, either hostname. Address or service must be specified. Oke, koneksi dulu. Hostnya di sini sudah ada panduannya ya untuk membuat hostnya. Kita coba cek untuk host. Hostname kita buat localhost ya. Localhost. Kemudian kita coba lihat portnya 5432. Benar. Kemudian username-nya openpg ya, openpg username, openpg password-nya openpg. Ini adalah default dari UDU ya, openpg pwd. Oke, save password, langsung saja kita save ya. Kita tunggu sebentar. Unable to connect server, could not connect server connection refuse. Could not connect connection refuse. 5432. Sebentar kita cek benar ya, portnya 5432 ya. Tapi kenapa tidak bisa masuk ya? Kita coba cek generalnya server ya. Connect UDU. Coba kita lihat panduannya. Secara default localhost 5432 openpg. Passwordnya tadi benar ya? Openpg. Ini nggak bermasalah, nggak ngaruh sih sebenarnya. pwd. Coba kita save. Coba kita ganti deh ke 5434 misalnya. Kita ganti portnya, kita save. Oke, bisa ya connect ya. Kita ganti aja ke ini, ke portnya kita ganti. Oke, ini dia database dari UDU kita. Jadi kalau kita lihat ya, di sini ada nama database kita URP3, UTS nomor 1, URP3, Postgre UTS nomor 1. Bisa kita buktikan, kita lihat kalau kita ke UDU, kemudian kita coba logout. Kemudian kita akan melihat database kita dari sini ya, dari UDU-nya dan dari PG admin-nya. Nah, jadi ini database yang ada ya, yang ada di UDU localhost saya, UTS nomor 1, nomor 2, URP3, RP80, DBMI. Kalau kita lihat di Postgre-nya, sama ya. Ada URP3, ada UTS nomor 1, ada DBMI, dan ini sudah terhubung gitu, terkoneksi. Kemudian kita coba ke objek, kemudian kita coba lihat tabel-tabel yang ada di sini. Dan kita lihat ke skema ya. Kita coba explore lah lebih banyak untuk tabel-tabel yang ada di UDU ini. Ini untuk skema div ya. Kita misalnya mau lihat apa ya? Kita mau lihat. Oh, di sini kalau nggak salah kita dikasih panduan. Kita mau mengeksplor satu modul ya.
untuk PG adminnya. Kita coba buka. Kemudian di sini kita coba cari namanya Bridgen. Itu kita mau explore employees ya. Kita mau explore employees di PG admin. Oke, langsung saja kita coba cari ya PostgreSQL website, tools. Coba kita search object, bisa nggak ya? Jadi ini juga saya pertama kali ya mengotak-atik PG admin 4. Biasanya saya PG admin 3. Kita coba ke objek, kemudian ini untuk nge-create ya. Create server, create database, login. Oh, itu untuk meng-create. Kita coba cek ya yang database kita yang sekarang. Kemudian kita coba lihat database di sini. Kemudian kita buka yang URP3 aja ya. Nah, di sini coba kita lihat yang case-nya, apa isinya. Biasanya sih kalau secara default di skema ya untuk tabel-tabel. Kemudian public, kemudian kita coba cari yang tabel employee ya. Kita ke tabel kemudian kita coba cari employee. Ini akun semua. Employee, ini dia. Kita bisa lihat employee di sini ya, ada employee kategori ya. Oke, kita coba buka employee kategori ini. Oke, kemudian kita coba lihat kolomnya. Coba cek kategori ID. Gimana caranya untuk menampilkan di sini? Ini coba kita close. Ini dia untuk kategori ID sama employee ID. Kemudian ini ada rules-nya. Ada trigger, ada rel polisi, ada index, ada constraint. Coba kita cek satu-satu ya. Ini coba dibuka lagi. Ini cara kita menampilkan employee-nya. Coba kita lihat ya. Employee, index, public employee kategori, restricted auto. Coba kita lihat SQL-nya ya. Kolom public 0. Coba kita lihat dashboard-nya. Kita mau lihat employee yang ada di ini kita, di database kita. Ini yang ada employee kategori ya. Kita mau cari employee yang ada di UDU kita. Apakah ada ya? Employee. Kalau kita coba cek di UDU-nya, kita coba cek di UDU-nya ya. Kita back aja. Oke, kita login aja pakai ini ya. Kita mau lihat employee yang ada di UDU kita. Nanti kita sesuaikan ke PG admin 4-nya. Kita coba ke employees. Di sini ada ya, banyak ya employees ya. Ini kita akan coba cari di tabel yang ada di PG admin kita. Kita lihat dia masuk ke mana harusnya. Ini ada user, ini coba kita kecilkan ya. Coba kita lihat SQL, alter tabel. Kita mau query dulu employee kita.
Yang ada tabelnya di sini 537, database-nya udah benar ya, WRP3. Coba kita cari foreign table. Foreign table ini untuk foreign-nya ya, key foreign-nya. Akun analitik, akun aset, akun depreciation, akun bank, akun fiskal, akun grup, akun jurnal. Coba kita cari di mana ada daftar employee yang ada, aset, kalender kontak, change password, CRM, email template, employee kategori. Yang ada cuma employee kategori ya teman-teman. Employee kategori rel. Tidak ada. Oh ini HR employee. Coba kita cek ya untuk HR employee-nya. Apa aja yang ada di sini. Kolomnya NoSQL generated. Oh, ini dia teman-teman untuk employee-nya. Kita coba lihat di SQL-nya. Oke, jadi untuk employee yang di Odoo kita ada di sini ya semuanya. Ini dia tabel-tabelnya semua. Oke, mungkin sampai sekian yang bisa saya jelaskan terkait konfigurasi setting email outgoing pada Odoo dan PG admin pada Odoo 12. Terima kasih.